SHGB di Laut Sidoarjo tidak diperpanjang. Polisi gerebek pabrik senjata api rakitan. Viral, pencuri perhiasan emas tertangkap warga. Halo pemirsa, laporan 8 Garuda TV Surabaya pada Minggu 16 Maret 2025 kembali hadir menjumpai Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Syifa Perwira, kita jelang laporan 8 Garuda TV Surabaya selengkapnya. Informasi yang pertama datang dari Surabaya. Pemerintah memastikan tidak akan memperpanjang surat hak guna bangunan atau SHGB seluas 656 hektar di perairan Sedati Sidoarjo yang habis masa berlakunya pada Februari 2026. Keputusan ini diambil setelah Menteri ATR BPN Nusron Wahid meninjau dan menganalisis lahan yang ternyata berada di area laut bukan bekas tambak seperti tertera dalam sertifikat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid memastikan surat hak guna bangunan atau SHGB di Laut Sidoarjo tidak diperpanjang. Pihaknya mengaku sudah melakukan peninjauan pada objek SHGB di perairan Kecamatan Sedati Sidoarjo tersebut. Menurut Menteri Nusron, SHGB di perairan Sedati Sidoarjo akan habis masa berlakunya pada Februari 2026 tahun depan. Sementara proses pembatalan sertifikat itu hanya dapat dilakukan oleh pejabat pembuat keputusan tata usaha negara, dalam hal ini adalah Kepala BPN. Namun syaratnya, jika surat tersebut jangka waktunya di atas 5 tahun, maka butuh proses persidangan. Menyikapi hal tersebut, Menteri Nusron menegaskan bahwa agar tidak menunggu pengadilan, maka tahun depan SHGB habis, dipastikan SHGB tersebut tidak dilakukan perpanjangan. Ke Laut Sidoarjo pertama itu SHGB-nya akan habis pada bulan Februari tahun 2026. Tidak akan kita perpanjang. Ya, sehingga kita nggak perlu membatalkan, karena membatalkan kan gini. Proses pembatalan sertifikat itu hanya boleh dilakukan oleh Kepala BPN selaku pejabat Katun. Katun itu adalah pejabat pembuat keputusan tata usaha negara. Itu kalau usia sertifikatnya kurang dari 5 tahun. Itu namanya hak, namanya contrario actus. Kalau sudah di atas 5 tahun, contrario actusnya habis. Karena itu harus pengadilan. Nah, supaya ini nggak nunggu pengadilan, tahun depan dia SHGB-nya habis, tidak kita perpanjang. Fakta HGB ini sebelumnya diungkap oleh akademisi dari Universitas Airlangga Surabaya, Tantowi, yang awalnya menemukan HGB di Laut Sidoarjo melalui aplikasi Bumi milik Kementerian ATR BPN. HGN ini dimiliki di 3 titik koordinat dengan luas kurang lebih 219,32 hektar, 285,17 hektar, dan 152,37 hektar. Area seluas 657 hektar di Laut Sidoarjo memiliki HGB yang terbit sejak era Presiden kedua Soeharto. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, tim Ditreskrimum Polda Jawa Timur berhasil menggerebek home industri senjata api rakitan pemasok senjata api ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua di Bojonegoro. Dalam operasi penggerebekan ini, polisi menangkap 3 pelaku sindikat perakit senpi dan berhasil menyita barang bukti beberapa pucuk senjata api dan ratusan amunisi berbagai kaliber. Tim Direktorat Reserse Kriminal Polda Jawa Timur berhasil menggerebek home industri senjata api rakitan dan membengkuk 3 orang sindikat perakit senpi yang memasok senjata api ke kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. 3 orang tersangka masing-masing bernama Teguh Wiono, Muhammad Kamaludin, serta Puciono. Ketiga orang ini ditangkap di sebuah rumah di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Dalam rilis yang digelar Polda Jatim, ketiga orang sindikat perakit senpi ilegal ini berhasil ditangkap dari hasil pengembangan
penangkapan Yuni Enumbi serta Eko Sugiono, pendana dan pemasok dalam penyelundupan senpi ilegal untuk KKB di Puncak Jaya dan Manokwari pada 6 Maret 2025 lalu oleh Polda Papua dan Polda Papua Barat dalam Operasi Damai Kartens 2025. Ketiga tersangka yang ditangkap di Bojonegoro ini dalam memproduksi senjata api memiliki peran masing-masing. Teguh sebagai penerima pesanan, Muhammad Kamaludin sebagai perakit dan Pujiono pembuat popor senjata. Dari hasil penyelidikan polisi, sindikat pembuat senjata api rakitan ini baru sekali mengirimkan 6 pucuk senjata ke Papua yang diselundupkan dalam tabung kompresor melalui pengiriman ekspedisi dan mendapatkan keuntungan 1,3 miliar rupiah. Di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman menyatakan, para pelaku membuat senjata api rakitan ini diperoleh dari keterampilan otodidak karena ketika tersangka memiliki latar belakang reparasi senapan angin. Yang kami tahan saat ini, saudara E itu pekerjaannya apa? Sehari-hari kami ketahui dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan memang secara ilegal dan diam-diam itu membuat dan mereparasi senjata api maupun senjata angin. Dari tangan 3 orang sindikat pembuat senjata api rakitan ini, anggota Ditreskrimum Polda Jatim berhasil menyita barang bukti 5 pucuk senjata api rakitan, 2 diantaranya laras panjang dan 3 diantaranya laras pendek, serta 982 butir peluru berbagai kaliber produksi pabrikan. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Kedaruratan ancaman pidana mati. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, Polda Jawa Timur berhasil ungkap praktek penyalahgunaan pupuk subsidi oleh seorang pria asal Bojonegoro. Selama 2 tahun, pelaku telah melakukan transaksi dengan total 30 ton pupuk subsidi yang dijual dengan harga tinggi dan tidak sesuai regulasi wilayah penjualan. Kasus ini berhasil diungkap atas laporan masyarakat yang mengeluhkan adanya pupuk bersubsidi yang dijual di atas harga eceran atau HED di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur. Pelaku yang berinisial KMR membeli pupuk bersubsidi ini dari temannya yang berasal dari Lamongan dengan harga sesuai HED namun dijual lagi di Bojonegoro dengan harga lebih tinggi. Selain itu, penjualan pupuk tersebut juga menyalahi aturan regulasi wilayah penjualan pupuk subsidi. Penjualan pupuk subsidi ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Dari penjualan 2 jenis pupuk subsidi tersebut, pelaku menjual dengan kisaran selisih harga Rp50 hingga Rp70.000 untuk 1 kantong pupuk seberat 50 kg. Dari pelaku, polisi berhasil mengamankan 46 karung pupuk subsidi jenis NPK Ponska serta 6 karung jenis urea yang disimpan di gudang pupuk di kediaman pelaku. Kemudian yang bersangkutan juga masih kita dalami, masih kita interogasi terhadap pelaku pihak KMR yang kita amankan. Dimana yang pelaku KMR kan dia modusnya membeli dari rekan yang di Lamongan, kemudian diedarkan di daerah Bojonegoro seperti itu. Ya, bukan penerima pupuk subsidi ya? Iya, bukan. Pidananya seperti apa ini? Ancaman hukumannya sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1995 kurang lebih 2 tahun. Sampai saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan salah satu temannya yang berada di Lamongan sebagai penyuplai pasokan pupuk subsidi tersebut. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. 8 pemuda diamankan karena terlibat tawuran saat sahur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang
setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, Polsek Sukolilo Surabaya berhasil menggagalkan aksi tawuran saat sahur. 8 remaja serta beberapa unit sepeda motor berhasil diamankan dari lokasi kejadian. Personil kepolisian dari Polsek Sukolilo Selasa pagi usai waktu sahur berhasil mengamankan sekelompok remaja di kawasan Jalan Nginden Intan, Surabaya. Sekelompok remaja ini diduga hendak tawuran dengan kelompok remaja lainnya di sekitar Jalan Raya Nginden. Namun aksi kedua kelompok remaja tanggung ini berhasil digagalkan polisi yang sebelumnya menerima laporan dari masyarakat. Dari puluhan remaja pelaku tawuran, polisi berhasil mengamankan 8 pelaku. Meski sebagian besar pelaku berhasil kabur, namun polisi berhasil mengamankan 8 unit sepeda motor dan 1 sepeda angin. Pelaku beserta 8 unit sepeda motor. Setelah itu kami bawa ke kantor untuk kami minta keterangan. Setelah kami minta keterangan, memang belum ada korban. Peran serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kota Surabaya agar tetap kondusif, ya, sesuai dengan slogan Jogo Surabaya. Usai diamankan, ke-8 remaja berusia 16 tahun hingga 18 tahun ini menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polsek Sukolilo, Surabaya. Rencananya, ke-8 remaja ini akan dipulangkan setelah polisi memanggil orang tua masing-masing pelaku. Polisi juga mengimbau kepada orang tua maupun masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban di kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Seorang pelaku pencuri perhiasan emas di sebuah rumah wilayah Kabupaten Sampang, Madura tertangkap warga. Aksi penangkapan pelaku tersebar hingga viral di media sosial. Inilah kondisi MH, seorang pelaku pencuri perhiasan emas di rumah setelah tertangkap tangan warga di Desa Sokobana Tengah, Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang, Madura. Di tengah kepungan warga, pelaku asal Jember, Jawa Timur merasa gugup dan penuh ketakutan saat sejumlah masyarakat berupaya menanyakan terkait aksi nekatnya. Petugas kepolisian yang berada di lokasi berupaya menghalau warga dari halaman rumah. Hal ini dilakukan petugas sebagai upaya untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Di tengah suasana tak kondusif dan pelaku dalam kondisi terluka di bagian wajahnya karena diduga telah dihajar warga, berupaya dibawa keluar dan dalam rumah korban guna diamankan petugas ke Mapolsek Sokobana. Aksi pencurian perhiasan yang disimpan di kamar rumah warga menyebar viral di media sosial. Petugas kepolisian membenarkan bahwa aksi pencurian perhiasan berupa gelang emas seberat 4 gram
telah terjadi pada 28 Februari lalu di Desa Sokobana Tengah, Kabupaten Sampang, Madura. Pelaku beraksi dengan berpura-pura ingin menumpang ke kamar mandi untuk buang air besar ke rumah korban. Usai korban berinisial S melangsungkan sholat Isya, tiba-tiba perhiasan gelang emas yang disimpan di dalam kamar hilang dan ia curiga barang tersebut diambil oleh pelaku. Pelaku yang masih berada di kamar mandi didatangi korban dan menanyakan terkait hilangnya perhiasan S. Tak lama kemudian pelaku digeledah oleh warga yang telah berdatangan ke lokasi kejadian hingga akhirnya perhiasan tersebut ditemukan di sekitar tubuh pelaku. Modus operandinya mereka si pelaku ini pura-pura datang ke rumah mau buang air. Setelah itu mereka masuk ke kamar pada saat si korbannya ini baru sholat. Sehingga setelah didapatkan emasnya tidak ada, dia curiga sehingga dia nungguin si pelaku ini di kamar mandi. Setelah itu dia menanyakan si pelaku ini sehingga dia menemukan barang buktinya dikuasai oleh si pelaku. Pelaku sebagai buruh tani mengaku terpaksa melakukan aksi pencurian karena ia butuh biaya untuk persiapan persalinan sang istri. Meski pelaku telah terbukti melakukan aksi kejahatan, namun korban tidak melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Hal ini lantaran korban merasa kasihan pada pelaku sehingga ia memaafkan atas perbuatannya. Laporan Diwan Muhammad Zahri, Sampang, Jawa Timur, Garuda TV. Belum diketahui penyebabnya, rumah milik warga Banyuwangi terbakar saat ditinggal pemilik tadarus di masjid. Beruntung, tim pemadam kebakaran bekerja cepat untuk memadamkan api sehingga api tidak menjalar ke rumah warga. Beginilah detik-detik kebakaran rumah milik Rahmat Febrian di Dusun Galean, Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, yang direkam kamera ponsel warga. Kepanikan nampak terjadi lantaran kebakaran berada di kampung rapat penduduk. Menggunakan alat seadanya, polisi dibantu warga berjibaku memadamkan api yang berkobar membabi buta melalap rumah tersebut. Tak berselang lama, petugas pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi datang untuk memadamkan api. Hanya dalam waktu beberapa menit, api dapat dipadamkan, sehingga tidak menjalar ke rumah warga lainnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, karena pemilik rumah sedang di masjid untuk melakukan tadarus di malam bulan suci Ramadan. Tarawih, setelah itu dia datang, pulang, dan melanjutkan lagi tadarus, dan tiba-tiba mendengarkan informasi bahwasanya adanya kebakaran. Kondisi rumah pada saat kebakaran apakah kosong atau mungkin juga ada korban jiwa mungkin? Untuk rumah tersebut dalam keadaan kosong, jadi tidak ada siapa-siapa di sana. Untuk korban jiwa tidak ada, nihil untuk sampai saat. Perlu diketahui, dalam prosesi pemadaman api, petugas damkar telah menerjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran, dibantu warga, anggota kepolisian setempat dan TNI. Laporan Pendi Krianto, Banyuwangi, Jawa Timur, Garuda TV. Diduga mengemudi dalam kondisi mengantuk, sebuah truk bermuatan bebel menabrak bagian belakang truk tronton di Jalan Raya Ngawi, Solo. Akibatnya 1 orang sopir truk mengalami luka karena terjepit kabin yang ringsek. Tim medis dari Dinas Kesehatan Ngawi ini langsung memberikan penanganan sementara terhadap sopir truk yang mengalami luka patah tulang tangan akibat truk yang dikemudikannya menabrak truk tronton di Jalan Raya Ngawi, Solo, tepatnya di Desa Banjarbangi, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan intensif. Kecelakaan ini bermula saat truk yang dikemudikan Endra Maulana, 25 tahun, warga Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, bermuatan mebel melaju dari arah Solo menuju Ngawi. Searah di depannya, melaju truk tronton yang dikemudikan Jakimin, 54 tahun, warga setempat hendak menepi parkir. Karena jarak sudah dekat, truk bermuatan mebel menabrak bagian belakang truk tronton. Kerasnya benturan membuat kabin depan ringsek hingga membuat sopir sempat terjepit. Sopir dapat dikeluarkan dari dalam kabin setelah ditolong oleh warga dan rekan sesama sopir truk. Sudah posisi sudah kencang.
Nah, motor itu tadi langsung gapluk dari belakang. Saya nggak tahu. Nah, saya belakang langsung motor yang gua ke kanan. Posisinya itu mau parkir atau gimana, Pak? Ya saya bar keluar parkir gitu. Mau parkir. Nah, sudah encak ambil jalur kanan. Plek itu loh. Nah pun yang depan itu sudah encak sini. Nah, jangan-jangan kemudian langsung dihantam dhuwur ngoten. Dari barat kenceng ya, Pak? Kenceng. Terus sama supirnya tangannya patah. Sempat kecepit tadi, Pak? Iya, kecepit. Terus keluarnya tadi? Direk sama tronton. Tronton keren itu loh. Mengkang ngoten. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Kedua kendaraan, truk muatan mebel dan truk tronton diamankan ke pos polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Kasus kecelakaan itu kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Laporan Andik Ariwibowo, Ngawi, Jawa Timur, Garuda TV. Mengenal sejarah Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, momen Ramadan kadang digunakan untuk mengunjungi situs Islam bersejarah. Di Ramadan kali ini, pastikan Anda merencanakan wisata religi ke Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim di Manyar, Gresik. Masjid ini disebut sebagai masjid paling tua yang didirikan di Pulau Jawa. Beginilah kawasan Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim yang berada di Dusun Pesucian, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Masjid ini disebut sebagai masjid tertua di Pulau Jawa karena diperkirakan didirikan pada tahun 1389 Masehi. Saat itu bersamaan juga dengan era awal Syekh Maulana Malik Ibrahim berlabuh di Pulau Jawa. Masjid ini menyimpan sejumlah bentuk bangunan asli. Salah satunya keberadaan bekas langgar kecil di dalam masjid yang masih dilestarikan. Selain itu juga ada area kolam kecil berukuran 3 x 3 meter di dalam masjid. Saat itu, kolam ini digunakan sebagai tempat bersuci. Keberadaannya di dalam area ibadah disebabkan pemugaran bangunan dalam 6 abad lebih.
Ketua Takmir Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim Mussolin mengaku bahwa kolam wudhu ini juga disebut Cinan sebagai penanda tempat berwudunya sang guru Maulana Malik Ibrahim. Pemugaran-pemugaran masjid di era-era berikutnya diakui tidak mengubah orisinalitas bentuk kolam wudhu. Seperti itu dulu waktu pertama kalinya saya ke sini berada di luar masjid. Ini kan masjid yang perluasan ya. Di dalamnya yang seperti Mas lihat itu ada keramik putih, yaitu yang orisinilnya. Di masa awal Syekh Maulana Malik Ibrahim menginjak kawasan ini, ia diyakini melakukan sholat istikharah sebelum mendirikan masjid. Setelahnya, kawasan ini berkembang dengan berdirinya asrama pondok di sebelah barat masjid. Pertama kali Syekh Maulana Malik Ibrahim ke sini ya sekitar awal abad 14 atau akhir abad ke-13, 1391, lebih kurang seperti itu. Pendaratan pertama ya melalui beliau membawa kapal dagang bersama para santrinya, bersama para pengawalnya, bersama para sahabat-sahabatnya bersandar di pelabuhan Leran. Dulu ada pelabuhan kecil di sini, masih di sebelah baratnya masjid ini, dan beliau akhirnya beristikharah mendirikan masjid untuk sebagai tempat ibadahnya dan mendirikan seperti asrama atau pondok ya yang ada di sebelah baratnya masjid. Makanya ini dinamakan Masjid Maulana Malik Ibrahim di Pesucinan. Pesucinan berasal dari kata pesucinan yang barusan kita mengambil air wudhu di sini adalah cinan, pecinan, tempat wudhunya Syekh Maulana Ibrahim, dan akhirnya menjadi legenda menjadi kata pesucinan. Dari situlah diambil pedukuhan pesucinan desa Leran Kecamatan Manyar. Seperti itu. Gampang-gampang susah mengakses lokasi masjid bersejarah di Dusun Pesucinan ini. Dari Jalan Raya Manyar Pegunung, perlu masuk kurang lebih sejauh 2,5 km. Setelahnya, pengunjung akan menemui gapura besar melengkung dengan tulisan situs Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim. Wilayah Kecamatan Manyar termasuk dalam kawasan industri di Kabupaten Gresik. Untuk itu, para pekerja kerap melakukan ibadah sholat Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim ini. Dari Gresik, Jawa Timur, Yasin Al-Rafiri, Garuda TV. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Shima Perwira dan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus difabel sekarang 15 orang, tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan Bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh Ikuti dari analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8
setiap hari hanya di Garuda TV.